Kalau menurut berbagai sumber sampai sekarang saya belum tahu Pak Tirto itu lahir di Bojonegoro apa di Blora, gitu loh. Sampai sekarang nggak ada, bahkan di dalam nisan kuburannya pun nggak disebut di mana lahirnya. Hidup harus berani, menang kalah lain lagi. Cuma orang-orang yang berani yang bisa menaklukkan 3 perapat dunia. Jadi harus berani, Mbak. Harus berani. Tapi ya gitu, ancamannya seorang pers, bui atau mati. Djoko Damono atau yang lebih dikenal dengan Tirto Adisuryo merupakan bapak pers nasional yang tulisannya telah terbit di beberapa media seperti Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hindia. Tirto juga dikenal sebagai wartawan yang menulis dan tulisannya berani dan tajam, sehingga tulisannya itu pernah membuat kolonial marah hingga ia diungsikan di Maluku, tepatnya di Pulau Bacan. Nah, kali ini saya bersama Susilotur, adik dari Pramudia Anantatur, akan mengupas tuntas tentang silsilah dari Tirto Adisuryo. Bersama saya Mala Kamila dalam catatan redaksi. Pak Sus. Halo. Kita kan banyak membaca dan orang-orang itu kalau Tirto Adisuryo itu lahir di Blora. Nah, menurut catatan Pak Sus sendiri, dari data-data yang Pak Sus miliki, sebenarnya Tirto ini lahir di mana? Karena orang-orang ya bilang kalau ini anak Blora gitu. Kalau menurut berbagai sumber sampai sekarang saya belum tahu Pak Tirto itu lahir di Bojonegoro apa di Blora, gitu loh. Sampai sekarang nggak ada, bahkan di dalam nisan kuburannya pun nggak disebut di mana lahirnya. Cuma tanggalnya. Tanggalnya aja. Iya, tanggal dan tahunnya. Oke. Nah, lahirnya di mana nggak ditulis juga. Kan dia kuburannya tadinya kan di Mangga 2, Jakarta. Mangga 2 ya. Terus Mangga 2 itu dijadikan homestay, tempat itu loh, hotel-hotel dan gedung-gedung bertingkat. Kuburannya dipindah ke Bogor. Oh, dipindah ya? Pindah di Bogor, ya di situ ada kuburannya dipermodern. Jokomono atau sini, tapi tetap nggak ada tanggal lahirnya di mana dan di mana. Oh, berarti belum tentu juga ya? Sampai sekarang belum tahu di mana. Lahirnya di Bojonegoro atau di... Kalau Pram lahirnya ditulisnya kota B. Kota B? Iya, BC Bojonegoro apa... atau Blora. Tapi lalu saya kasih tahu gini, Mbak, Bojonegoro itu zaman dulu masuk Kabupaten Blora. Oh. Karisidenan Blora Rembang, gitu loh. Oh gitu. Ceritanya gitu. Jadi bisa jadi ya karena dulu masih wilayah kan. Iya, wilayah Kabupaten Blora. Makanya gedung DPRD Blora itu dulu kantor Karisidenan namanya. Karena Blora lebih unggul dari Rembang, Bojonegoro dan Rajekwesi termasuk itu semua. Rajekwesi itu masuknya? Rajekwesi, di mana tempatnya lupa saya itu. Kalau nggak salah itu ini ya, Bojonegoro. Oh, sini Bojonegoro. Bojonegoro kan? Tentak lahirnya Samin. Nah itu. Dulunya semuanya masuk Blora. Ya? Jadi Blora itu terkenal, cuma belakangan aja karena dikucilkan sebagai kota pemberontak, kereta api pun nggak lewat Blora. Tuh ceritanya gitu. Jadi itu nggak ketahuan cuma. Nggak ketahuan ya. Pokoknya kalau Pram nulis ya kota B, boleh Bojonegoro, boleh Blora, terserah lah. Tapi yang penting jelas dia turunan dari salah seorang bupati Blora. Makanya dinamakan orang Blora. Orang Blora. Nah, bicara soal silsilah mulai dari bapaknya, buyutnya, itu kalau yang saya baca di artikel dan di novel juga yang difilmkan itu Bumi Manusia, Sang Pemula juga itu kan Bupati Bojonegoro ya, Raden Ngabehi Can Tirto Dipuro. Nah, itu sebetulnya siapa? Ya itu sebenarnya Can itu adalah buyutnya Tirto yang dulu jadi Bupati Lasem. Oh, jadi Bupati Lasem. Karena Lasem itu kan
di Indonesia dikenal sampai hari ini adalah Cina Mini. Karena mendaratnya Tionghoa dulu, Mongoloid itu kan abad keempat. Tadinya kan di Kalimantan Timur sama di Sumatera Timur, Sumatera Timur, Kalimantan Utara. Itu mereka masuk, termasuk Dayak itu juga orang Cina. Terus Iya, tembus Pak, ke Kalimantan Barat, Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, di sana terjadi mungkin ya pandemi waktu itulah atau epidemi. Mereka kemudian menyeberang laut dengan kapal-kapal Cina itu. Mendaratnya di Lasem. Di Lasem. Ya. Jadi salah seorang versi itu buyutnya Tirto adalah Bupati Lasem Can Kadut namanya. Can Kadut. Iya, tadi kan disebutnya ada sebut Can. Ya, Raden Ngabehi Can Tirto Dipuro. Iya, nah ini saya kasih tahu beberapa tahun yang lalu saya bicara di Gedung Gor dengan turunan yang keberapa dari Can ini, Dari namanya Can Can. Tapi asalnya ngakunya kelahiran dari Makassar tuh, coba. Pernah dengar nggak? Juga ada yang ngaku turunannya Tirto Adisuryo yang seorang bintang film dari Cirebon tuh loh, yang kawin sama Sahet Tapi, penyanyi Dewi Yul. Dewi Yul, Itu anaknya bener. kan bisu. Iya betul. Nah itu juga ngakunya turunannya Tirto. Iya. Terus ada lagi itu yang dari keturunan Tirto juga, itu siapa ya? Oki Tirto. Bilangnya namanya Oki Tirto. Waktu bicara di mana di Jakarta juga ada anak laki-laki yang ngakunya masih turunan dari Oki itu. Mungkin. Ya betul itu. Nah. Itu saya baca-baca di beberapa artikel, memang Oki Tirto memang bilang kalau saya ini keturunan dari Tirto Adisuryo. Gitu. Bisa saja, kita nggak tahu, pokoknya ya ngaku ya kita terima gitu aja, nggak perlu digugat. Kalau tadi buyutnya itu Can Kadut. Nah kalau bapaknya itu sebenarnya betulkah memang Bupati Blora? Bapaknya siapa? Bapaknya Tirto Enggak, tidak. Oh tidak? Dia cuma anaknya Bupati Blora yang nomor 8, terus jadi penarik pajak di Bojonegoro. Ketika dipegang orang lain, penghasilan penarikan pajak itu hanya beberapa puluh ribu gulden gitu. Terus dipegang oleh dia dengan kampanye ini itu. Dapat sampai ratusan ribu gulden, makanya kemudian dapat bintang Leo emas dari Belanda. Oh iya. Nah itu dia ini kemudian punya anak banyak, kira-kira 10 apa berapa. Tirto itu anak yang nomor 8 kalau nggak salah, apa nomor 9 itu. Oh gitu. Jadi bukan anak yang pertama juga. Bukan anak yang pertama. Nah, cuma lahirnya di mana, di Bojonegoro apa di. Tapi kalau melihat luasnya daerah Blora ya bisa saja. Ya, bisa jadi ya. Ya namanya Blora, karena Blora lebih berkuasa waktu itu. Oke. Ya benar, dari lahirnya di Blora, jadi orang Blora lah. Lahir Bojonegoro masih di bawah Blora ya, Blora kan jadinya gitu loh. Iya. Nah, kalau untuk silsilahnya sendiri, Pak Sos pernah bilang kalau ada keturunan dari Solo juga. Nah, itu sebenarnya dia itu pernah dapat silsilahnya dari Solo. Seperti Anda ketahui kalau Anda baca sejarahnya masuknya Cina ke Indonesia dan terjadi pernah pemberontakan di Jakarta terus sampai nyerbu Blora, berenternya kan di Solo. Makanya banyak orang Cina yang kemudian berasimilasi dengan penduduk Solo. Bahkan ada isu juga Tirto itu pernah jadi mantunya Hamengkubuwono ke-7 dan sebagainya gitu. Jadi pengalamannya itu banyak Tirto itu. Itu menikah dengan? Menikah dengan? Tirto menikah berapa kali, yang termasuk itu siapa Bu? Yang namanya Ayu siapa gitu. Ayu. Saya taunya itu. Dah gitu. Saya kok lupa juga ya. Ada pokoknya ada yang Fatimah. Dan Fatimah. Habibah apa Fatimah? Anaknya Habibah 3 kayaknya. Tirto itu, laki 1, 2 perempuan. 2 perempuan. Nah ini kalau berarti silsilah dari situ karena dia menikahi ini ya, apa namanya, anak dari ini
Dari Solo itu, kerajaan Solo. Bukan dari Solo, tapi dari Hamengkubuwono, Mataram. Malah. Oh, Hamengkubuwono ya. Hamengkubuwono yang ketujuh. Nah, ya benar bangga ya. Itu dari sisilah yang saya terima. Kan kita nggak bisa ngecek ya. Nah, sama yang dari Bacan itu punya anak laki-laki. Nah, itu kalau yang saya baca itu menikah dengan Fatima itu tadi. Yang dari anak Bacan itu. Iya. Raja Bacan itu. Iya, cuman keturunannya saya yang kurang laki tahu. itu. Oh, laki ya itu. Oke. Berarti memang berarti nih dia ada keturunan Cina ya? Ya, turunannya Cang Kadu itu orang Cina kok. Tapi ada yang bilang termasuk Oki Tirto itu bilangnya ada keturunan Arab juga itu Tirto. Ya kita itu sebenarnya sudah susah mengakui ini. Ya. Sebab misalnya 9 wali yang terkenal di Indonesia itu 8 adalah turunan Cina. Cuma 1 yang bukan itu dari Sunan Gunung Jati. Terus yang jadi Universitas di Ciputat Jakarta itu Win Syarif Hidayatullah. Nah itu yang, dan itu pun bukan Arab asli. Campur. Jadi ada orang Arab, orang Doha atau mana yang pernah tinggal di Cirebon, beranak pinak. Terus salah seorang cucunya itu kepengen lihat tanah air buyutnya. Kembali dari sana dianggap sebagai Sunan yang ke-9, satu-satunya yang bukan Cina. Bukan Cina. Sekarang saya tanya, Sunan itu artinya apa? Apa ya, Pak? Itu bahasa Cina. Dari kata suhu, tokoh yang berpengaruh, penasehat militer, penasehat politik dan sebagainya. Nan itu selatan. Jadi daratan Cina itu ada pulau namanya apa? Hainan. Jadi tanah di sebelah selatan daratan Cina. Jadi Sunan itu tokoh yang ada di sebelah selatan daratan Cina. Yaitu Hainan. Tempat di sebelah selatan Cina. Di Jakarta dulu di Ancol ada namanya Hai Lai. Hai Lai itu kan Hai itu tempat, Lai itu tempat hiburan. Tempat. Ya, itu gitu. Jadi ceritanya kayak gitu, Mbak. Jadi Sunan itu bukan berarti, dan itu jelas Cina gitu loh. Jelas Cina, karena itu bahasa Cina. Jangan kayak orang sekarang, Cina mesti kafir. Padahal yang membawa Islam ke Indonesia Anda harus tahu itu adalah orang Cina. Tapi orang Cina sendiri nggak memahami bahasa Arab, cuma membawa budaya Arab ke Indonesia itu melalui agama Islam itu. Makanya Quran itu nggak boleh diterjemahkan, hanya boleh ditafsirkan. Karena yang membawa ajaran itu Cina sendiri nggak ngerti artinya. Kan di Indonesia nggak boleh kan diterjemahkan Injil. Pernah dengar Habib Yasin tahu? Ya, Habib Yasin. Dia kan pernah menerjemahkan kitab suci, mau dibunuh. Untung aja dia bisa membela diri. Yang saya terjemahkan bukan kitab sucinya, tapi keindahan syair-syairnya. Betul. Yang diterjemahkan itu syairnya, kan kitab Injil, kitab apa? Quran itu kan seni itu kan penuh dengan syair-syair yang indah. Nah, itu yang dia terjemahkan oleh Yasin. Yasin sendiri apal Quran itu. Hans Bakwo Yasin, orang Gorontalo itu. Nah, dia juga turunan Cina. Ini ngomong-ngomong Cina, Pak Sus ada Cinanya juga ini. Jelas saya akui. Gus Dur aja ngaku turunan Cina. Caranya gini, sekarang ginilah, Anda kalau nanti punya anak, lihat pantatnya atau bokongnya ada warna biru apa enggak? Toh itu darah Cina. Oh iya. Tandanya. Warna biru ya, Pak? Ya, warna biru. Kalau warna putih? Kalau orang Barat itu kan ras Kaukasus. Kaukasoid jadinya. Kalau bayi mereka itu mulus, nggak ada yang namanya biru-biru itu. Karena nggak ada keturunan Cina. Kaukasus kan Barat ya, Mbak. Lahirnya di
gunung Kaukasus, maka namanya Kaukasoid. Kita itu Mongoloid, karena turunan Mongol. Ibu kota Mongol apa? Apa ya, dulu ikutnya masih ini ya? Ya Mongol itu kemudian menguasai Cina. Dekat Cina nggak itu dulu? Emang Cina, tapi asalnya Cina itu dari Cina, Mongol. Mongol itu ya. Satu-satunya negara yang pernah menghancurkan Moskow itu. Ini kalau tadi kan kita bicara buyutnya, terus bapaknya. Nah, kalau ibu dari Tirto Adisuryo itu siapa, Pak? Karena di film juga nggak disebut. Ya memang nggak ketahuan sampai sekarang. Nggak ketahuan sampai. Dia lebih terpengaruh pada neneknya. Neneknya. Ya, neneknya itu yang banyak mendidik Tirto supaya jadi orang yang mandiri. Jangan minta, cari sendiri, semua itu dapat pendidikan langsung dari neneknya. Dari neneknya. Berarti semua misterius itu. Semua misterius ya itu ya. Kok tidak diketahui gitu maksudnya? Ya, barangkali nanti ada turunannya yang ngaku-ngaku ya silakan aja kita tambahkan. Sampai sekarang belum ada sih. Kalau dari pengetahuan Pak Sus, data yang Pak Sus ketahui itu ada nggak kehidupan, cerita soal kehidupan Tirto? Mungkin dia kalau dari bumi manusia kan gitu jelas dia sekolah di HBS, terus kemudian berlanjut di Stovia itu gitu. Itu kalau dari buku yang Pak Sus baca itu bagaimana? Itu nggak diceritakan. Nggak diceritakan ya? Enggak. Masa kecilnya, masa remaja. Diceritakannya ya dididik oleh neneknya. Hanya ya itu mungkin ya? Bupati Blora itu. Bupati Blora. Kok Bupati Blora? Ya Bupati Blora kan. Kakeknya. Nah, Lasem itu kakeknya, tadi ya berarti? Ya dididiknya di Blora. Bahkan di Blora itu punya sahabat, antara lain Tirto itu yang dikenang orang mendirikan sekolah perempuan Darmorini. Tahu kan di Kauman situ loh. Jalan Dr. Sutomo Blora. Itu kan sampai sekarang ada sekolahnya. Itu yang mendirikan Tirto. Katanya ya? Tirto yang mendirikan itu. Gitu loh. Kenang-kenangannya itu. Kalau setahu saya itu kan Serikat Islam itu ya. Terus kenapa? Yang mendirikan Serikat Islam itu kan Tirto juga itu ya. Kemudian diambil alih kalau nggak salah sama Hus Cokro Aminoto itu. Iya. Jadi sebenarnya ceritanya begitu luas dan dia itu memang anak yang tumbuh secara mandiri, nggak suka ngikut-ngikut, nggak suka minta-minta, semua yang dia perlukan itu dia cari sendiri. Jadi hidupnya melarat gitu. Dan melarat itulah yang membuat dia semangat untuk hidup, pindah-pindah ke sana kemari. Salah seorang muridnya yang terkenal ya Mas Marco itu. Mas Marco itu ya. Mas Marco kemudian karena kerasnya kayak Pak gurunya kan kemudian dibuang ke Digul. Di Digul. Dibuang di Digul itu sering ditengok oleh istrinya orang Solo. Dikiranya kemudian Mas Marco itu kelahiran Solo, padahal kelahiran Cepu. Ini loh, Marco itu Cepu ya? Cepu, dan namanya kan Mas Marco Kartodikromo. Nah itu katanya masih ponakannya Kartosuwiryo. Lah, ternyata muter-muter ya? Nah iya makanya. Tapi betul ya berarti? Nah, Marco kan meninggalnya di Digul. Di Digul. Meninggalnya kan di Digul. Itu juga ngomongnya keras itu. Bukunya yang terkenal kan hijau, Serdadu Hijau. Serdadu Hijau. Ada bukunya Serdadu Hijau dan Mata Gelap. Mata Gelap. Ternyata orang Cepu. Karena sering ditengok oleh istrinya sambil inang-inang, tahu inang-inang? Nengok suami sambil jualan. Oh ya. Nah itu karena sering ditengok orang Solo, orang mengira bahwa Mas Marco itu ternyata orang Solo. Gitu. Padahal orang Blora. Blora. Berarti lingkungannya itu malah banyak kan orang Blora ya? Iya. Di lingkungan Tirto. Makanya muridnya yang ngantarkan dia ke pekuburan yang terakhir itu cuma 2 orang apa berapa? Satu diantaranya itu Mas Marco. Yang siapa? Yang ngantarkan Gunawan kuburan itu? Yang Gunawan itu temannya.
Gunawan atau siapa itu loh. Itu kan temennya yang akhirnya dia kan punya hotel atau oh apa iya, kekayaannya itu diserahkan pada Gunawan. Gunawan itu. Oleh Tirto itu. Iya. Terus dia jadi melarat, matinya di hotel itu. Di hotel itu. Terus dibawa ke kuburan tuh nggak lebih dari 10 orang 10 apa yang ada. orang, Malah ya. katanya si Mas Marco cuma 2 orang. Nah itu. Mati dalam sunyi. Iya itu. Ya. Ya Gunawan. Semua itu diserahkan kekayaan hotelnya sekali itu sama Gunawan karena dia udah merasa mau mati, sudah hilang ingatan katanya. Oke, gitu. kita nanti bahas lagi itu Pak soal ya kehidupan akhir dari Tirto. Tapi kita akan bahas dulu soal istri-istri dari Tirto. Kalau Pak Asus kan lenanangin jagat. Kalau lenanangin jagat. Nah kalau Tirto itu lenanangin jagat juga. Buaya juga. Buaya juga. Nah yang Pak Asus ketahui itu istrinya berapa? Ya ada beberapa ya, tapi yang jelas waktu bahkan dia pernah dibuang ke Belitung, Mbak. Ada di. Oh Belitung. Iya pernah. Yang saya tahu itu kan di Bacan itu iya, ya, Maluku itu kawin itu ya. sama itu. Putri siapa nama itu? Fatimah. Nama anunya kerajaannya itu. Oh, apa ya lupa saya. Ada itu. Kerajaan Bacan. Terus kawin sama orang dari mana lagi, Solo, mantunya Bupati. Oh. Hamengkubuwono yang Cuman Hamengkubuwono yang ke-7 lah sebagainya. Belum yang nggak dikenal. Kita nggak tahu lah. Kita nggak ngerti ya. Tapi anak yang diketahui tadi berapa? 3. 3 ya. Iya. Yang akhirnya 2, itu 1 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Yang diketahui. Dan itu yang salah satunya cucunya itu yang Dewi Yul itu ya. Mungkin dari salah satu dari 3 anaknya itu. Oke. Ya itu yang tadi saya ceritakan yang penyanyi dari Cirebon itu. Oh iya. Tapi itu bintang film bintang film ya. Iya bintang film juga. Penyanyi kalau penyanyinya siapa namanya dulu tadi lupa. Saya nggak ngerti. Yang anaknya bisu tadi loh. Ya itu Dewi Yul. Dewi Yul juga. Ya. Itu juga ngaku turunannya itu. Oh iya benar. Nah ini juga Chan tadi juga ngaku masih turunannya Chan Kadut. Chan Kadut. Ya, Chan Kadut kan buyutnya si Tirto. Tirto. Itu di Makassar. Di Makassar. Jadi udah nyebar kemana-mana. Udah nyebar kemana-mana ya. Oke. Nah. Tapi kalau beda dengan Kartini Mbak ya. Iya. Kan Tirto tuh kenal Kartini, kenal tuh sama pergerakan wanita Sunda siapa namanya Mbak? Yang juga kayak Kartini itu loh, alah siapa? Oh itu semua bukan kenal dia. Saidah bukan ya? Sama Kartini kenal. Kan Kartini kan lahir 1798. Ya. Dia kan 1880, beda setahun, tuaan Kartini 1 tahun. Jadi kenal. Jadi kenal ya? Nah. Dewi Sartika ya? Dewi Sartika? Enggak kayak kok. Dewi Sartika, yang di Jawa Barat itu loh. Di Jawa Barat tuh? Apa Dewi Sartika apa? Itu juga kenal Mbak. Jadi tokoh-tokoh dulu dia kenal. Mungkin juga kenal sama... Karena seangkatan juga mungkin. Kenal sama si ini kakaknya Kartini siapa? Sosok Kartono. Sosok Kartono. Kayaknya itu kenal. Sama ini juga tahu kok siapa? Taman siswa itu. Dewantoro. Iya, tapi Dewantoro yang kenal sama dia. Iya. Cuma nggak tahu langsung katanya. Oh gitu. Kalau Cipto sama Doseker Setiabudi tahu. Kenal langsung. Tahu. Oke. Cipto sama Setiabudi tahu kan? Iya. Bukan Setiabudi Doseker. Iya. Setiabudi bukan apa Doseker itu Multatuli. Nah, ini Setiabudi. Itu pelarian Pasuruan kan. Tuh. Itu kenal semua. Jadi pas lahirnya itu pas umurnya pas. Cuma kok matinya muda ya, tapi lebih panjang daripada Khairil. Khairil cuma 28, ini lumayan lah 38. Ketika mau meninggal itu katanya sudah kayak orang gila, Mbak. Udah nggak kenal dirinya sendiri. Terlalu berat beban yang dialami. Karena apa itu, Pak? Apa karena ya bebannya terlalu banyak musuhnya. Banyak musuh. Nah. Terus mungkin lama diasingkan ya? Ya sering diasingkan sih kemarin. Itu berapa lama ya? Kalau dia nggak tahunan lah, bulanan, tapi bulanan, kan mengganggu pikiran juga. Mengganggu pikiran. Terus mungkin
secara finansial ya, karena mungkin Iya, teman-temannya hidupnya kan sudah sendiri. hidupnya sendiri ya. Oh, nggak sama ini ya, istrinya ya atau keluarganya? Enggak ya, cuma yang ya pokoknya dia di mana dia ya tinggal ya harus hidup di sana. Gitu. Mandiri, orangnya mandiri. Berarti sampai akhir hayatnya itu yang Iya. ini. Tadi Itu yang sampai meninggal dalam Keadaan sangat kesunyian. gila. Udah nggak kenal dirinya sendiri. Udah nggak kenal dirinya sendiri. Makanya Pram itu gayanya kayak gaya Tirto. Ya, ngancam saya, jangan minta kamu, cari sendiri. Oh, Nah, oh iya iya. ngajari kita itu mandiri. Ajari mandiri. Nah, Pram kan orang mandiri. Pengarang itu bui atau mati. Gitu. Pilihannya itu. Nah, iya. Atau mati abadi. Menulis adalah karya keabadian. Itu ya meniru gayanya Tirto kan. Nah. Oke. Kalau soal kita ke Pram juga ini, kenapa Pram menjuluki Tirto itu sebagai sang pemula dan akhirnya bikin Karena buku dia Sang itu Pemula. dimulai dari wartawan pertama Indonesia yang menulis ya tadinya ya Mbak. Tokoh pers Indonesia zaman Orde Lama itu mula-mula. Itu adalah ponakannya Muhammad Yamin. Adi Negoro. Adi Negoro itu. Pernah dengar nggak? Iya. Itu ponakannya Yamin. Yamin kan Menteri PDK. Bapak apa itu? Mahaputra Indonesia. Karena dalam Sumpah Pemuda dialah yang merumuskan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ngangkat ponakannya jadi tokoh pers. Tokoh pers. Iya. Karena dialah orang wartawan Indonesia pertama yang menjelajah Eropa. Yang menjelajah Eropa. Nah, dia nulis buku Melawat ke Barat, 2 buku. 2 buku. Yang saya tahu. Melawat ke Barat tuh dia menjelajah dari Rusia sampai ke Eropa. Makanya dianggap Bapak Pers. Ketika ketemu Tirto ini, hasil dari penelitiannya Pram dan sebagainya itu digeser dia. Tokoh pers lebih lengkap adalah Tirto. Mendirikan surat kabar, mendirikan ini, bikin artikel segala macam. Dari kalah. Sepak terjangnya lebih luas. Ya. Bahkan dia pendiri Serikat Islam kan? Iya, itu. Betul. Yang melahirkan komunisme, orang pertama komunis Semaun. Majalah apa itu? The Tram, kereta api dan apa itu lokomotif apa itu? Ada anunya itu, tulisannya banyak kan Mbak. Itu jadi lebih lengkap. Peresmian jadi Bapak Pers itu yang meresmikan adalah SBY. Iya. Di Semarang. Nah itu semua Bupati Jawa Tengah diundang, termasuk Bupati Blora. Waktu itu dipegang oleh Yudi Sancoyo. Yudi Sancoyo katanya ditanya SBY, tahu nggak saya Tirto? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus dia nyuruh 6 pegawai perpustakaan datang ke sini mau pinjam buku Sang Pemula. Sang Pemula itu. Buku saya itu lagi dipinjam oleh seorang teman dari sini tutup Blora Ngulon dulu. Tahu-tahu dia lagi kuliah di Jogja, yang datang ke situ adik laki-lakinya ketakutan, Mbak ada tentara masuk ke sini orang. Baju seragam perpustakaan dulu hijau-hijau. Oh, jadi dikira TNI. Nah, dipinjam karena ternyata Yudi itu nggak tahu. Makanya mau baca buku Sang Pemula. Dulu. Kemarin saya ketemu membantah itu. Sudah baca itu bantah, wah nggak benar, saya nggak tahu siapa Tirto. Sudah baca Sang Pemula yang dipinjam, buku asli saya. Asli. Dikembalikan kloningan. Kloningannya? Iya, hilang katanya. Nah itu loh Mbak. Nah, itu saya tulis itu dari Bupati Blora, karena dipinjam Bupati kembalinya kloningan. Dengengnya begitu. Nggak ngaku kemarin kan ketemu dia di Jogelo, tahu Jogelo, rumah makan ditutup itu. Oh Jogelo. Oh ya. Saya kan sering ketemu. Dekat alun-alun itu ya? Enggak, sana tutup 3 kilo. Tutup. Itu Joglo itu. Joglo. Ini Jogelo. Oh Jogelo. Oh Jogelo. Nah itu. Saya sering ketemu karena saya mau disuruh membuat ini
Itu kereta-kereta mati Cina yang di Kelenteng Blora mau dijadikan cagar budaya. Cagar budaya. Jadi saya sekarang lagi nyusun Wan Blora itu. Oke, tadi sang pemula karena dia yang memulai ya, yang memulai pers segala nasional macam itu, gitu. Kebangkitan nasionalisme Indonesia. Oke. Itu. Sama siswa itu kejawen. Kejawen. Iya. Kalau Sosro Kartono itu kan juga ini dulu juga itu wartawan. Gini, dia tadinya kuliahnya itu di teknik. Ya. Diancam oleh gurunya, Snok gurunya, pernah dengar? Ya. Yang kemudian menyamar jadi Abdul Ghaffar. Ya. Dia menginterview orang-orang Aceh yang naik haji dan tinggal lama di sana, diinterview untuk membuat laporan kepada Jenderal Van Huyt. Itulah kemudian Aceh ditaklukkan gara-gara Snok guru-gurunya tadi. Snok guru-gurunya itu gurunya Sosro Kartono. Sementara kamu jadi murid saya, kamu nggak akan lulus. Karena dia kalah pintar sama Sosro Kartono. Terus Sosro Kartono pindah ke bahasa. Gitu loh. Dia menguasai 15 bahasa. Waktu Perang Dunia Kedua dia adalah juru bicara Perang Dunia Kedua itu Sosro Kartono. Tapi ya kalah sama Engels. Engels itu 20 bahasa. 20 bahasa. Bahasa itu 3 bulan bisa kuasai. Bisa. Bahasa Arab yang begitu susah itu bahasa anak-anak. Kata dia. Nah itu. Nah, waktu dia pulang ke Indonesia itu loh jadi penganggur. Pernah jadi guru taman siswa. Tinggal lama di Bandung kan, Sosro Kartono. Terus mau mati pindah ke Kudus. Kan kuburannya dekat ibunya. Nah, dekat gitu. Kantor kami juga. Di sana itu ada bangunannya. Itu ada yang jaga. Itu bawakan apalah doa-doa itu. Selalu dijaga, Mbak. Iya. Yang di Kudus pernah ke sana nggak? Ya, saya beberapa kali lah. Dekat UIN ya? Enggak. Oh, dekat Universitas Negeri. Kalau dekat Stein. Bukan Stein Sekolah sih. Tinggi Agama Islam itu loh. Itu agak jauh. Yang sekolah lumayan negeri. Lebih, ya. Yang lebih dekat itu. Mau masuk Kudus belok kanan. Ya, betul. Di kanan jalan. Ya, betul. Kalau terus kan sampai itu. Ya. Kuburannya itu. Ya, itu kalau lebih dekat lagi itu ya UMK itu, Universitas Muria Kudus sih. Iya, saya kan pernah diundang sih. Iya. Mas ini kenal ya Anda, Mas Eros? Ya, Mas Eros kenal. Karena mendalami masalah agama ya, Mbak? Sepertinya begitu. Sekarang dulu kan nggak di UMK. Dulu sekarang. Kan ini public relation dari Muria kan? Iya, tapi sekarang enggak, sudah lama enggak. Nah, ya dia tuh jadi nukune Islam. Ya, dia ngajar waktu dia kawin aja saya datang. Yang main anak SMP 2 itu orkesnya. Nah, saya ikut ke sana kok. Iya. Kan dekat sama saya, dekat sama SMP 2 itu. Berarti itu Pram memang yang dianggap ya pemula memang. Dan itu bahan dia bukan kumpulkan, bukan dari dia sendiri. Dibantu oleh mahasiswa Respublika yang kemarin jadi Trisakti itu sekarang. Oh ya. Oh, itu anak-anak itu kasih tugas. Ayo makanya cari. pernah dituduh nyuri hasil buku klasik dari Museum Jakarta. Dari Museum Jakarta. Dituduh nyolong. Padahal itu bukan nyolong, pinjem. Pinjem aja. Saya ikut terlibat, Mbak. Karena buku-buku yang rusak itu kemudian saya bawa ke Bogor. Saya kan kerja di Bogor. Di situ ada percetakan dan penjilitannya. Tapi nggak ada kerjaan. Nah, orang-orang itu supaya punya kesibukan. Ini betulkan, ongkosnya berapa. Sayang bahannya ngambil dari kantor. Oh gitu. Jadi saya kemudian dituduh koruptor. Mau dipecat saya itu. Jadi saya ada ngambil barang kantor. Ada ditulis si Muhyiddin juga, coba nggak nyebut nama saya. Dibantu oleh adiknya Pram gitu, yaitu saya. Nggak nyebut nama saya. Saya yang mau dipecat. Tapi ternyata saya kan bekas korektor, tahu? Majalah mau terbit itu kan, saya kerja di Enterprise. Itu ada 5 majalah yang terbit itu. Kalau mau diterbitkan itu, dicetak, saya yang koreksi, korektor di situ, Mbak. Nah ini kemudian saya praktekkan di keuangan kantor itu. Itu kan ada akademi keuangan.
mahasiswanya 20 orang. Lah itu seluruh dari Indonesia semuanya. Semuanya. Rata-rata saya cuma rata-rata plus 7. Oh, rata-rata plus 7. Paling rendah saya. Tapi mereka ada yang 7,5, 7, bahkan 8, ada yang 8,5, ada yang 9 rata-rata itu. Tahu nggak? Saya cuma pas 7. Tapi karena saya korektor, kan teliti. Iya. Itu satunya yang menemukan kesalahan itu saya. Oh. Itu loh, makanya kemudian saya dikenalkan sama Pringgo Tikdo, Ketua BPK, Badan Pengawas Keuangan. Waktu itu dia lagi sakit. Kepala keuangannya bilang, ini calon penilik terbaik Indonesia, karena kesalahannya saya ketemukan. Saya minta uang Rp5.000 untuk menampilkan BPK itu dalam bentuk sandiwara. Oleh orang keuangan itu nggak dikasih. Begitu ketemu Pringgo Tikdo yang lagi sakit, langsung saya dikasih 5.000 untuk mementaskan itu di Gedung Pemuda Bogor. Yeah. Nah, begitu selesai saya pindah ke Jakarta. Setelah itu pindah ke Jakarta. Ya, ikut menasionalisasi tapi perusahaan Belanda, Bogor Jakarta dekat. Nah, saya itu pendiri Soksi loh. Tahu Soksi? Soksi? Ya kemudian jadi Golkar itu. Oh iya. Hah? Baru sekarang jadi ketua Taman Siswa. Orangnya itu sekarang umurnya berapa? Kayak jagoan kok, Mbak. Hardiman. Pernah dengar nggak? Gulangnya gede-gede, rambutnya sekian. Ganteng kayak bajingan lah gitu. Sekarang ketua Taman Siswa. Ketua Taman Siswa. Kemarin kan ada lulusan Taman Siswa itu. Media apa namanya? Apa namanya itu perguruan tingginya? Itu lulusan sana kemarin ke sini jadi backpacker. Backpackeran, tidur di sini. Ke sini, jalan-jalan, mampir ke sini, nginep di sini. Itu ketuanya sekarang Hardiman. Hardiman itu. Ya, Taman Siswa itu. Apa sih namanya perguruan tingginya apa? Tahu nggak ya? Saya kok. Kalau saya lulusan Kemayoran, Taman Siswa. Taman Siswa Kemayoran. Taman Madianya. Kalau Tirto itu di beberapa artikel itu tercatat lahirnya tahun 1880. 80, meninggal 1918. Ya. Nah, di nisannya katanya tulisannya 1875 atau 7 berapa? Ada di buku itu, ada, coba lihat deh. Yang mana? Ya, tadi itu loh, Sang Pemula mana tadi? Sang Pemula. Itu 1880. 1880, 1918. Coba cari di belakang. Sang Pemula ya. Di belakang. Enggak ya, bagian belakang. Enggak bagian belakang sini. Enggak, bagian belakang ada nisannya, Mbak. Gambar nisannya. Ada enggak? Ada nisannya, gambarnya ada. Bentar, Pak. Ini kok enggak nemu ya. Gede kok, bagus kok. Itu kok kemarin saya cari di mana ini buku ini. Tadinya kan di kamar saya. Ini jelas fotokopian sih, Pak. Ya, iya itu. Tahu-tahu ditaruh di lemari. Oh, ini piagamnya. Satu halaman kalau nggak salah. Bantu nyari, guys. Tapi yang benar itu memang 1880. 80 ya. Meninggal dalam usia 38 tahun. Iya, Khairil 28. Khairil 28. Asu sudah mau 85 ya, Pak ya? 48. Yang penting ya 17 tahun. Oke, Pak. Kita balik lagi, Pak. Tadi kan soal Pram melabelkan Sang Pemula. Sang Pemula begitu Tirto. Terus
ketertarikan Pram terhadap Tirto itu hingga dia membuat tokoh Minke yang apa namanya terinspirasi dari Tirto itu sebenarnya apa Minke sih itu ya? kan samaran kan. Ya, kok bisa gitu? Mangke. Bahasa Rusanya Abizian. Nah itu kenapa kok memilih nama Minke? Apa Pram pernah Ya bercerita? memang dia kan sindirannya Minke. Oh, Karena dia itu berlaku kayak monyet. kok bisa? Oke lah, dianggapnya liar. Oh, Di liar. mana-mana nyari musuh. Nah itu kan diceritakan. Yang nulis itu muridnya yang terdekat, yaitu Marco. Marco itu tadi. Marco itu orang yang dikritik sama Minke itu sampai muntah Tirto. darah atau merubah gaya hidupnya. Gitu loh. Tapi nggak marah ya Marco ya? Marco nggak marah ya? Ya dia musuhi banyak orang. Jadi nyawanya selalu terancam itu loh. Nah itu kan Pram sendiri kan sudah mengatakan antara lain, jadi sejalan dah Pram itu cara berpikir. Cara berpikir. Pram itu kan kenyang di penjara, di hina, di ini dan sebagainya, itu jadi member dengan cara hidupnya Tirto. Cara hidupnya. Terus akhirnya Nah dia itu tahu itu semua dari Museum Jakarta. Dari Museum Jakarta. Museum Gajah. Tahu kan Museum Gajah? Karena dinamakan Museum Gajah karena di depan Museum Jakarta itu ada patung gajahnya. Makanya gajahnya kecil, Museum Gajah namanya. Itu ditulis oleh sekarang jadi sekjen PDK. Bu siapa namanya itu? Saudaranya NH Dini itu siapa namanya itu? Yang dari Semarang dulu penulis. Iya, kalau Enhadini tahu, tapi kalau saudaranya nggak tahu. Ya ini sekjennya itu yang kemudian seorang jadi apa namanya eksibisionis, tahu eksibisionis? Iya. Sering mamerkan tubuhnya. Sering mamerkan tubuhnya sendiri. Ya. Si Bu siapa sih? Dokter. Oh, dokter. Edi Setiawati. Edi Setiawati. Itu yang bikin komentar bukunya Pram Bumi Manusia mengandung ajaran Marxisme Leninisme yang terselubung. Oh. Kalau menurut saya yang harusnya ditangkap dia. Pram itu cuma tamat SD. Bagaimana bisa tahu Marxisme Leninisme? Apalagi menyelubungkan dalam karya Bumi Manusia. Saya itu lulusan Marxisme Leninisme. Nggak ngerti yang sebenarnya apa itu Marxisme Leninisme. Pram yang cuma tamat SD kok ngerti. Nah, itu kan tuduhannya itu. Fitnah itu loh Mbak. Nah ini dia kan dulu waktu indekosnya di Menteng, Jalan Jawa dulu kan paling terkenal. Bersama dengan kakaknya Enhadini. Sekayu Semarang kan. Iya. Itu laki-laki lulusan Ceko. Kalau tadi kan Dirjen Kebudayaan, ini jadi Dirjen Purbakala. Saudaranya kakaknya Enhadini itu Dirjen Purbakala. Nah itu. Tuduhan itulah yang membuat Bumi Manusia itu akhirnya Jadi bukunya Pram itu dicari dari Museum Gajah itu kan tumpukan buku, makanya Pram pernah dituduh nyolong buku satu beda di situ. Yang tadi saya ceritakan itu bukan dicolong, belum dikembalikan terjadi G30S. Yang sebagian sudah saya perbaiki tadi loh, Bogor, itu loh. Nah, jadi Pram dapat data-data tentang Tirto ya di situ. Dari situ, karena kan terpautnya dibantu sangat oleh jauh mahasiswa sekali ya. Republika dulu kan sekolah tinggi Cina kan. Kemudian jadi Trisakti itu. Jadi Trisakti itu loh. Zaman tahun 62 Mbak. Trisakti itu masih kuburan. Situ. Daerah Grogol itu. Ya, saya latihan perang-perangan kan di situ. Kan saya perang-perangan mau dikirim ke Papua. Saya kan ke Irian itu ya. Kan. Latihan serbaguna itu tempuranya di situ, latihan pertempurannya di kuburan yang jadi Trisakti itu. Nah. Pak Pram pernah menceritakan nggak sebenarnya kayak apa sih yang membuat Pram itu akhirnya menulis Sang Pemula, terus kemudian menjadikan
tokoh Tirto. Bahan-bahan itu tadinya mau ditulis, terus dia kan dibuang ke Pulau Buru. Dan di Buru itu kan dia juga diasingkan, nggak boleh pegang buku. Yang memberi izin pertama kali ya Jenderal Sumitro. Oh, bapaknya Prabowo? Bukan, Bapak Prabowo itu ekonom. Oh, bukan. Rektor UI itu rektor saya waktu saya kuliah di UI. Oh, bukan. Lain, Jenderal Sumitro. Oh iya. Waktu itu mau ada isu, Ali Murtopo tahu? Nggak tahu. Orang Blora Jenderal yang kemudian di Petrus itu, Ali Murtopo sama Jenderal Sumitro itu dia tuduhannya adalah mau menggeser Pak Harto. Nah, waktu itu Ali Murtopo Menteri Penerangan, terjadi peristiwa Malari, tahu? Malapetaka bulan Januari, proyek Senen loh. Waktu itu Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia mau lihat proyek itu. Tahu tuh proyek itu kan dibakar mahasiswa UI. Terjadi peristiwa Malapetaka bulan Januari. Jenderal Ali Murtopo ada di lapangan Banteng. Pernah ke Jakarta nggak? Senen sama lapangan Banteng dekat. Yeah. Jadi kelihatan WhatsApp-nya itu, Mbak. Nah ini dia bikin komentar, pernyataan. Saya tidak perlu jadi presiden, cukup jadi menteri penerangan. Nah itu Pak Harto itu kan ahli strategi, kostrat. Oh jadi yang mau ngekup saya ini Jenderal Ali Murtopo. Ditegur kan dia. Dari mana kamu punya hak mengatakan cukup jadi menteri penerangan? Berarti kamu itu melanggar etika jabatanmu. Tahu nggak? Nah, itu di Petrus. Kan dia di Petrus. Dengarnya yang Metro siapa? Yang dari Cepu itu siapa itu? Jenderal siapa? Benny Mursani. Katanya Metros dia. Benny sendiri kemudian juga dimusuhi karena dia selalu mengadakan sidang merapat militer hari Jumat. Karena padanya militer yang mau sembahyang nggak jadi sembahyang gitu. Dimusuhin juga. Itu dongengnya begitu. Jadi orang Blora bunuh orang Blora gitu. Bunuh saudara sendiri. Mas Gatot tahu nggak? Gatot Pranoto, pendiri Museum Mahameru. Nggak. Itu ponakannya Ali Murtopo. Oh malah ponakannya ya itu. Cuma Ali Murtopo itu lahirnya di Blora, besar di Pekalongan. Besar di Pekalongan. Nah adiknya Mas Gatot, perempuan, kawin sama ponakan saya. Oh gitu. Yang membangun Suramadu, itu yang pegang ponakan saya. Sekarang kepala PU se-Jawa Tengah. Tahun ini pensiun. Tahun ini pensiun. Kemarin kena corona, tapi nggak mati. Nah itu suatu kali saya diajak ke rumah istrinya Ali Murtopo di Jakarta, di jalan di Matraman Raya depan seksi 3. Di depannya itu restoran buatannya istrinya Ali Murtopo. Diajak makan di situ oleh ponakan saya. Jadi ini ya muter ya Pak ya, muter dan akhirnya ya jadi saudara. Satu hari saya di situ nggak ada tamu yang masuk. Takut keembet suaminya Ali Murtopo itu istrinya yang buka bangkrut kemudian. Bangkrut. Ya iyalah nggak ada orang yang beli. Begitu. Sedangkan Ali Murtopo sendiri sudah ditandai oleh apa yang dinamakan Komji. Komji? Peristiwa pemberontakan orang Islam di Jakarta, Komji namanya, Komando Jihad. Komando Jihad itu yang di Petamburan. Bukan. Yang dijadikan anggota Komji itu orang-orang Sunda yang miskin itu loh Mbak, yang kerjanya jual minyak di ketengan itu loh, dikreditin pakaian apa ya. Itu orang-orang miskin itu yang dijadikan itu pasukan yang namanya Komji. Komando Jihad. Tokohnya Dr. Andes Edi, bapaknya namanya Endi, ketua RT. Waktu lagi kawin digerebek itu Edi di penjara di tempat saya jadi penjara itu kan saya udah kepala blok gitu. Dia nggak boleh keluar dari tempat WC itu. Nah itu suatu kali dia nanya sama saya, Pak udah berapa lama? Saya nyebutnya bukan dari tahun tapi dari hari, bulan, minggu. Dikiranya Komji itu hanya ditahan
setengah bulanan. Setengah bulan. Nah, Ternyata dia kawin belum sempat nyobain. Nah itu tahu-tahu terus dia itu nggak mau makan, nggak mau minum, Mbak. Si Edi, dokter antar Edi. Suatu kali katanya mau ke WC, saya buka pintunya, saya iring dari belakang, roboh, pingsan. Nah itu anak buahnya yang lihat itu, Edi mau dibunuh, saya mau dibunuh malah, karena yang dia pingsan itu dikiranya saya yang menyebabkan. Untung aja ditolong oleh bapaknya Haji Endi. Bukan dia, jadi saya bebas dari tuduhan ini. Dia pingsan, jadi ceritanya panjang itu. Jadi itulah yang menjawab kemudian bahwa Jenderal Ali Murtado itu sudah mau nyoba kekuatannya dengan Komji itu. Itu tambah dari Menteri Penerangan tadi, lengkaplah sudah. Makanya kemudian di Petros. Kalau ini Pak, ini kan kita mau menyambut Hari Pers Nasional. Tanggal 3 ya? Tanggal 9 Februari. Nah ini dari data Pak Sus, bacaan-bacaan Pak Sus itu kira-kira apa yang bisa kita teladani dari sosok Tirto Adisuryo? Mungkin untuk sahabat-sahabat wartawan di seluruh Indonesia. Ya itu juga sudah bisa disimpulkan dari Pramla. Hidup harus berani, menang kalah lain lagi. Cuma orang-orang yang berani yang bisa menaklukkan 3 perapat dunia. 3 perapat dunia. Nah, kenapa 3 perapat? Ya, kenapa? Yang seperapat itu kutub utara, kutub selatan. Ya, karena saya pernah ke kutub utara, jadi kalau saya ngomong bukan 3/4, Pak, 7/8. 7/8. Yang belum cuma kutub selatan. Jadi harus berani, Mbak. Harus berani. Tapi ya gitu, ancamannya seorang pers, bui atau mati, gitu loh. Bui atau mati. Oke, begitulah. Menulis adalah karya keabadian. Nah, itu tambahan dari Pak Sus. Menulis adalah. Bukan Pram yang ngomong. Oh, nah ini barusan Pak Sus yang ngomong saya ngulangi aja. Kalau saya konsepnya adalah. Pernah dengar nggak yang namanya manifest? Ya, manifestasi. Bukan manifest komunis, manifest kebudayaan. Oh ya. Yang melahirkan kan Gunawan Muhammad dengan teman-temannya itu. Ya. Itu Wiratmo Sugito yang membuat quote-nya. Saya adalah seorang liberal yang tumbuh dalam keadaan kesulitan dan tertindas. Tapi saya tetap seorang liberal yang beriman kepada kebudayaan. Ini saya ubah. Yang beriman kepada kebebasan. Jadi kebebasan ya? Ya, kebebasan. Akhirnya. Kebebasan itu adalah yang utama. Yang kedua itu baru yang lain. Kalau agama itu adalah sandaran hidup. Sandaran hidup. Kalau kebebasan adalah iman saya. Tidak ada orang yang bisa memberangus tuh, ada kata mutiara itu loh. Di mana? Your mind cannot be imprisoned. Pikiranmu nggak bisa diberangus. Ya kan? Itu. Ini di sini. Tapi salah ini, pakai tu. Harusnya nggak pakai bi. Iya. Harusnya tunya nggak ada, itu siapa yang nulis ya? Nggak ngerti. Bahasa Inggris yang benar katanya nggak pakai tu. Iya, Pak. Jadi iman saya adalah kebebasan. Oke, begitulah bincang-bincang saya bersama Pak Sus tentang Tirto Adisuryo. Dan di Hari Pers ini saya akan mengucapkan selamat untuk seluruh wartawan Indonesia. Kita bisa meneladani. Selamat berjuang. Selamat berjuang untuk seluruh wartawan Indonesia. Kita patut meneladani Tirto Adisuryo yang berani dan tajam dalam menulis. Cukup sekian dari saya, Mala Kamila, dalam catatan redaksi. Sampai jumpa.